Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita mulai lagi teman-teman. Kita lanjutkan yang kemarin. Kemarin kita sudah bahas tentang regresi, korelasi dan regresi linear. Tapi regresi linear belum kita bahas ya. Kita lanjutkan. Jadi fungsi regresi linear itu untuk apa? Jadi dia fungsinya untuk memprediksikan variabel dependen, variabel Y, atau di sini adalah lama hari rawat ini jika variabel x-nya diketahui, dan hal ini adalah usia, atau variabel independen yang diketahui gitu, untuk memprediksikan gitu. Nah, kita kemarin sudah, ini soalnya sama, contohnya sama kayak kemarin ya, saya buat sama. Ini dia, kita tahu rumusnya Y sama dengan alpha plus beta x gitu kan. Alpha ini ada yang mengatakan dia sebagai A dan beta adalah B. Nanti kalau ketemu sama saja ya. Nah, pertama kita cari dulu beta dulu, karena nanti untuk cari alfa kita harus butuh betanya gitu kan. Nah, betanya rumusnya bagaimana? N ini sebagai jumlah responden kita, ada 5 ya. Jumlah X kali Y di sini. X kita yang pertama pemainnya dia usianya adalah 20 dan lama hari rawatnya ada 5. Berarti kita kalikan dia 100. Kita totalkan sampai bawah dia ketemu 970, kita masukkan. Dikurangin dari jumlah X-nya. Jumlah X-nya dari mana ini, teman-teman? Jumlah usia di sini kita totalkan jadi 150 dikali jumlah Y-nya yang di sini kita lama hari rawatnya 31 dibagi N ini tadi jumlah responden dari 5 dikali jumlah X kuadratnya. Dari mana di sini? Dari mana X-nya kita kuadratin, dari 20 kita kuadratin jadi 400 dan seterusnya. Totalnya ini 470 ya. Terus kita kurangkan dari jumlah X-nya, ini 150, baru kita kuadratin belakangnya. Ketemu hasilnya 0,16. Nah, artinya apa 0,16 tadi gitu kan. Tadi kita tahu konsep yang di awal bahwa regresi linear ini fungsinya untuk mengetahui atau untuk memprediksikan ya besarnya nilai Y ini jika diketahui X-nya gitu kan. Nah, berarti 0,16 ini sebagai jika usia tersebut ditambah 1 tahun, usia kan satuannya tahun ya, 1 tahun, maka lama hari rawatnya ini akan naik menjadi 0,16 gitu, penambahannya plus 1 tahun ya, itu akan naik 0,16 kali gitu, ditambah 0,16 gitu sih intinya. Nah, nanti kita lihat contohnya. Ini kita ketemu betanya ya teman-teman. Selanjutnya kita tahu nyari alfanya. Nah, jika rumusnya begini berarti alfanya itu Y min BX gitu kata teman. Nah, Y ini rumusnya bagaimana? Jumlah Y dibagi N. Jumlah Y yang ini 31 dibagi N nya ada 5 tadi respondennya ya, dikurangin B yang tadi kita dapat 0,16. B atau beta ya. X nya ini tadi jumlah X kalau ini kan dia jumlah Y dibagi N, kalau ini jumlah X dibagi N nya gitu kan. X nya berapa jumlahnya? Ada 150 ya, kita bagi 5. Nah, ketemu berapa teman-teman? 1,4. Nah, ini sebagai apa? Alfanya. Kita kembalikan ke dalam rumusnya. Rumusnya tadi adalah Y sama dengan alfa plus beta X. Jadi kan alfa kita 1,4, masukkan nih 1,4 plus betanya 0,16 X nya. X ini sebagai usia pasien gitu kan. Nah, kemudian jadi 1 tahun ini sama dengan kenaikannya, jika umur 1 tahun itu nanti naiknya dia lama rawat harinya menjadi 0,16 hari pertambahannya. Kemarin contoh kita diminta untuk cari rumus yang cari memprediksikan yang 40 hari gitu, 40 tahun gitu teman-teman ya. Nih, kita masukkan dalam rumusnya nih. Ada di sini mana nih? Nih, tadi kan rumusnya kita punya nih 1,4 ditambah 0,16 dikali X-nya ya. Nah, X-nya gini kita masukkan 40 nanti. 1,4 ditambah 0,16 dikali 40. Ketemu 7,8 hari gitu kan. Jadi ketika usia tersebut usia seorang itu 40 tahun, maka dia lama hari rawatnya dia adalah 7,8 hari gitu kan, 40. Prediksinya begitu. Nah, teman-teman, terus selanjutnya tadi kan kita akan membuktikan apakah benar dia 1 tahun ini akan menambah 0,16 hari gitu kan. Nah, itu kan yang 40. Nah, kita coba cari sekarang yang 30 tahun. Berarti di sini nanti bedanya ada 10 tahun ya teman-teman. Nah, ini yang 30 tahunnya.
Y sama dengan 1,4 ditambah 0,16 dikali X kan rumusnya 1,4 ditambah 0,16 dikali 30. Kita di sini ambil 30. Seumpamanya ada orang 30 tahun. Nah, di sini kita dapat 6,2 gitu kan, 6,2. Jadi ketika seseorang umurnya 30 tahun, maka lama rawatnya harinya menjadi 66,2 hari ya. Nah, jadi kita lihat tadi 40 itu dapatnya kita 7,8 dikurangin 6,2 berapa hasilnya di sini 1,6. Nah, tadi kita lihat bahwa 1 tahun itu nanti akan bertambah 0,16 hari, itu 1 tahun. Jika kita punya adalah bedanya 10 tahun tadi ya, 40, ini sini 40 ke 30 kan bedanya 10 tahun ya. Nah, 10 dikaliin 0,16 berarti 1,6. Benar, berarti ini 1 tahun dia jadi kenaikan 0,16 dia gitu teman-teman. Itu sih regresi linearnya gitu kan. Nah, setelah itu kita punya kemarin adalah determinasi ya, koefisien determinan gitu kan, koefisien determinan atau lambangnya R kuadrat. Nah, kita kemarin punyanya rumusnya itu adalah kita punya R-nya kita 0,97 ya. Kalau kita kuadratin berarti R kuadratnya 0,97 kuadrat itu 0,94 ya. Nanti cek lagi ya hasilnya berapa gitu kan. Jadi koefisien determinasi ini fungsinya untuk apa? Untuk mengetahui seberapa jauh variabel independen tadi dapat memprediksi variabel dependennya, itu sih gitu. Jadi semakin besar nilainya ini, persentasenya ini, semakin bagus dia dalam memprediksinya. Ini nilainya kan antara persentase ya 0,9, nilainya itu persentasenya 0% sampai 100% gitu kan, 0% sampai 100% gitu. Nah, kalau dilihat dari sini berarti dia 94% gitu kan, berarti dia mendekatin bagusnya. Semakin besar berarti dia semakin bagus. Itulah koefisien determinannya. Dia untuk melihat seberapa besarnya dia variabel independen tadi mempengaruhi variabel dependen. Itu teman-teman ya, udah determinasi dan regresi linear. Nanti teman-teman lihat dulu, kalau ada yang kurang jelas kita bahas ya. Ya, ada. Itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.